Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Wahyuni dengan NIM 2303112765 dari Prodi Sistem Informasi kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Python dan juga instalasinya untuk memenuhi tugas 1 data mining. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai pengenalan Python, yaitu ada struktur bahasa Python. Yang pertama itu ada statement, yang mana itu instruksi yang diberikan secara baris berbaris untuk dijalankan oleh program. Lalu variabel untuk pengidentifikasian yang digunakan untuk menampung sebuah data atau informasi. Lalu ada literal, data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Operator itu untuk simbol yang digunakan dalam mengubah nilai dari suatu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel dan literal. Lalu ada reserved word, di mana itu adalah kumpulan kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python dan tidak bisa digunakan untuk variabel dan literal. Ada white space, di mana pada bahasa Python spasi dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python, dan comment itu merupakan sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program yang tidak akan mempengaruhi hasil dari program itu sendiri. Lalu, 3 aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python, yaitu nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf A kecil sampai Z kecil atau A besar sampai Z besar. Jadi harus terstruktur. Atau karakter garis bawah untuk mendeskripsikan spasi dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai dengan 9 atau seterusnya, tidak bisa dimulai dengan angka. Lalu variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, underscore. Dan variabel bersifat case sensitif yang mengatakan bahwa variabel tinggi dengan huruf kapital, tinggi dengan huruf kecil, atau tinggi dengan huruf kapital di awal itu merujuk pada 3 variabel yang berbeda. Lalu pada tipe data di Python ini ada boolean yang mana menyatakan true atau false, jadi nilainya itu 1 atau 0. Lalu ada string, itu untuk kalimat atau karakter yang diapit dengan tanda petik 1 atau petik 2. Lalu ada integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan real atau desimal. Lalu ada list untuk menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Lalu ada tuple untuk menyimpan berbagai tipe data di mana elemen tidak dapat diubah. Lalu ada set untuk menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik, dan dictionary untuk menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Lalu untuk operator di Python ini, tanda tambah dengan operator plus, lalu ada minus untuk kurang, lalu ada garis miring untuk pembagian, tanda bintang 1 untuk perkalian, tanda bintang 2 untuk perpangkatan, dan persen itu untuk modulus. Lalu operator lainnya itu ada kurang dari, seperti biasa, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan 2 sama dengan di sini. Lalu ada untuk tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru dengan sama dengan, lalu n itu untuk dan, or untuk atau, dan not untuk negasi. Lalu ini adalah reserved word yang mana ini tidak akan bisa dipakai dalam atau menjadi variabel dalam Python. Kita cek dulu. Sebelumnya saya sudah menginstal Python. Jadi untuk mengeceknya kita bisa ketikkan Python version. Nah, di sini sudah ada, dan jika kita ingin membuka Jupyter Notebook-nya, kita bisa sebelumnya saya ingin membukanya di bagian data E. Nah, kita bisa mengetikkan Jupyter Notebook.
maka akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi kita bisa membuat folder baru agar pekerjaan kita terpusat dalam satu folder saja. Nah, kita bisa ketik atau kita klik new di sini, terus buat new folder. Kita buat di sini data mining. Nah, jika sudah, kita masuk dan kita klik new lagi, klik Python 3. Nah, maka setelah itu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ada huruf A besar dan ada huruf A kecil. Kita misalkan kita pilih masing-masing di sini ada A dan A kecil. Kita lihat untuk A besar itu 3 dan untuk A kecil itu 2. Ini menegaskan bahwa huruf besar dan huruf kecil memiliki makna yang berbeda. Kemudian di sini kita coba misalkan untuk penamaan variabel diawali dengan angka. Kita lihat akan terjadi error di sini. Invalid syntax karena secara aturannya tidak bisa. Kemudian di sini kita misalkan kita buat tinggi underscore badan sama dengan 160. Maka ketika kita print akan muncul outputnya, atau kita bisa langsung panggil saja tanpa menggunakan print. Nah, lihat perbedaannya ketika kita penamaan variabelnya menggunakan spasi, seperti tinggi, spasi, badan. Nah, ketika penamaan variabel seperti itu, maka akan terjadi error di sini, invalid syntax karena tidak bisa menggunakan spasi, tapi maka kita gunakan underscore. Misalkan V1 di sini saya tuliskan true. Nah, ini masuk ke boolean. Kita lihat perbedaannya untuk true yang benar itu adalah penulisannya ketika kita salah menuliskannya dengan huruf T kecil, maka akan terjadi error. Nah, untuk pengecekan tipenya, kita bisa tulis type. Di sini, misalkan V1 itu adalah boolean, karena boolean itu isinya adalah true atau false. Kita masukkan V2, misalkan V2 yang saya ketikkan di sini adalah praktikum data mining. Ini diupdate oleh tanda kutip, bisa kutip 1 atau kutip 2, itu tidak menjadi masalah. Kemudian di sini kita misalkan kita cek tipenya itu adalah string. Kemudian ada V3 dengan nilai yang saya beri itu adalah 50, dengan tipe datanya itu adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian ada V4 dengan isinya itu 3,14, yang tentu saja itu adalah tipe data float atau bilangan real, atau juga bisa dibilang bilangan desimal. Ada V5, kita lihat penggunaan kurung siku di sini isinya adalah 1357. Kita cek tipenya yaitu menggunakan data yang bertipe list, yang artinya bisa kita katakan list itu tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku.
Berbeda ketika misalkan ini V6 kita gunakan kurung kurawal. Misalkan di sini ada MINING, kita panggil outputnya juga hanya GIMN, tidak lengkap seluruhnya, karena kita cek tipenya itu adalah dataset, yang artinya set itu adalah isian yang elemen yang bertipe unik, yang artinya kita tidak menghitung misalnya ada dua data yang sama tapi kita hanya mengambil satu saja. Kemudian di sini ada tuple, yang mana ciri khasnya itu penggunaan kurung biasa, berbeda dengan list dan set tadi. Kemudian ada dictionary. Di sini kita lihat dictionary di sini ada nama dan npm atau NIM yang berfungsi uh, sebagai kata kunci atau nilai penunjuk yang isinya terpisah oleh simbol titik dua. Di sini ada V9. Misalkan kita ingin menggabungkan beberapa tipe data di sini, ada A kecil, misalnya ada huruf A, ada 10, dan ada 3,14. Ternyata bisa kita inputkan secara bersamaan dalam suatu bentuk list. Kemudian kita masuk ke list, kita menggunakan V5 yang sudah ada tadi, lalu kita gunakan misalnya isinya adalah 1357. Nah, untuk mengecek ukurannya ataupun isi dari banyak elemen yang itu adalah menggunakan kata len. Ketika kita memanggil elemen dari V5, kurung siku 0, tutup kurung siku, kita tuliskan 0 di situ, maka akan muncul 1, yang artinya 0 itu merepresentasikan elemen yang pertama. Ketika kita tuliskan angka 3 di dalam kurung siku itu, artinya itu akan mewakili elemen yang keempat. Nah, kita akan merubah elemen pada V5 itu pada urutan kedua, yang artinya elemen yang ketiga, yang tadinya 5 kita rubah menjadi 9. Dengan cara penulisannya menggunakan kurung siku sama dengan nilai yang barunya. Maka nilai 5 tadi akan berubah menjadi 9. Kita bisa juga menambahkan elemen pada variabel yang sudah ada. Pada list di sini kita menggunakan .append. Misalkan saya tambahkan angka 5, kita akan ingin masukkan ke V5, maka akan muncul di akhir elemennya. Kemudian untuk penambahan berdasarkan urutannya, misal kita akan menambahkan di urutan 0. Nah, kalau .insert ini kita bisa tuliskan mau urutan yang keberapa data yang ingin ditambahkan. Misalnya urutan ke 0 tadi kita tambahkan angka 2, dan yang muncul yang pertama pada urutan ke 0 itu adalah angka 2. Ketika kita tambahkan di urutan keempat huruf A, maka akan muncul di data yang kelima. Dan di sini juga ada penghapusan. Kita ingin menghapus elemen A di sini, maka kita bisa menggunakan .remove. Kita tuliskan dulu variabelnya .remove, baru dalam kurung petik A, tutup kurung. Maka A yang tadi ada di dalam elemen itu akan hilang, tidak ada lagi di V5. Untuk penghapusan berdasarkan isian, misal kita akan menghapus berdasarkan urutan itu bisa menggunakan .pop. Seperti tadi ada angka 2 di awal, akan kita hapus pada urutan 0, isinya 2, maka di V5 tidak akan ada lagi urutan angka 2, dan urutan 0 itu akan bergeser dengan isiannya itu angka 1. Kemudian di sini ada penggabungan list.
Misalkan kita akan menambahkan V5 yang tadi dan V10. Di sini V10-nya kita isi dengan 2, 4, 6, dan 8. Nah, cara menggabungkan dua list ini bisa menggunakan operator plus. Kita gabungkan dalam sebuah variabel yang namanya angka V5 tambah V10. Jadi isian dari angka itu yang pertama itu adalah V5, lalu selanjutnya ada elemen pada V10. Lalu ada tuple di sini. Tadi V7 kita akan gunakan yang sebelumnya, yang mana tuple itu erat kaitannya dengan kurung biasa. Cara kita mengecek banyak elemennya sama seperti tadi menggunakan len. Untuk pemanggilan data juga sama menggunakan kurung siku. Nah, di sini ada variasi lain dari pemanggilan elemen juga sebenarnya bisa diterapkan di list juga. Cara bacanya di sini titik 2 kita memanggil elemen dari V7 yang urutannya kurang dari 2. Ingat bahwa urutan dari Python itu dimulai dari 0. Berarti yang kita panggil itu adalah yang bagian mathstat dan juga statmat. Karena urutan 2 di sini adalah comstat, maka kita panggil elemen yang sebelum comstat tersebut. Lalu masuk ke set. Ciri khas dari set ini adalah kurung perawal, misalkan V6. Kita panggil ukurannya menggunakan len. Lalu untuk penambahan elemen pada set ini menggunakan .add. Di sini kita tuliskan apa yang ingin dimasukkan pada V6. Misal V6.add huruf O, maka akan muncul di V6 dan bisa menambahkan N, maka tidak akan merubah apa-apa karena N itu sudah ada dalam set tersebut. Karena sifat set itu hanya kumpulan data yang bertipe unik. Jadi jika ada 2 data yang bertipe unik, hanya dimasukkan 1. Kemudian masuk ke data dictionary. Kita tadi sudah punya V8, ada nama dan npm. Misal saya mau membuat sebuah variabel biodata. V8 tadi ada satu elemennya. Kita ingin menambah pada suatu kunci ini ada beberapa elemen. Kita bisa tulis misalkan ini ada kuncian nama titik 2 pakai kurung siku. Di sini yang akan kita isikan elemen yang kita inginkan. Kemudian di sini ada nilai dengan isinya 80, 75, dan sebagainya. Lalu kita panggil. Kemudian untuk memanggil kata kunci itu bisa menggunakan kurung siku sama seperti tadi. Untuk memanggil elemen bisa juga menggunakan kurung siku. Kemudian di sini ingin membuat atau memanggil kata kunci bisa menggunakan .case. Maka akan muncul nama dan nilai. Kalau misalkan kita tulis .values, itu adalah elemennya. Jika kita tulis .item, berarti itu adalah item dari biodata ini yang isinya adalah key dan values.
Lalu kita masuk di sini misalkan kita buat nilai A itu 5, B itu 3, dan di sini ada selisih jumlah bagi dan kali. Kita panggil di sini menggunakan print. Misalkan ada kalimatnya selisih antara nilai A dan B adalah koma selisih. Pemisah koma ini adalah pemisah antara kalimat dengan output. Jadi selisih itu kan tadi hasil pengurangan dari A kurang B. Maka ketika kita run, itu yang muncul di sini 2 karena hasil dari 5 kurang 3. Ini adalah hasil penjumlahan, pembagian, lalu ada modulus. Dan juga ini adalah untuk perkaliannya. Kemudian ini ada pangkat. Nah, bisa juga kita tidak mendeklarasikan terlebih dahulu di sini, tapi kita langsung saja misalkan A pangkat 2 sama dengan A bintang 2 kali lalu angka 2. Yang tadi sudah ada A dan B, misal kita print A kurang B, maka outputnya adalah false karena 5 kurang 3 itu salah. Yang benar itu adalah A lebih besar dari B, yang mana 5 lebih besar dari angka 3. Misalkan A kurang B sama dengan itu tentu false. Dan ada A lebih dari sama dengan B, A sama dengan B, A tidak sama dengan. Untuk penggunaan AND, OR, dan NOT, misalkan tadi kita sudah tahu ketika A lebih besar dari B itu true. Kita coba simpan di K1.
A kurang B itu false, kita simpan di K2. Ketika kita print K1 dan K2, hasilnya false. Ini sama dengan operasi logikal. Ketika benar dan salah, maka hasilnya akan salah. Yang kedua, ketika benar atau salah, maka hasilnya akan benar. Nah, di sini untuk not itu menunjukkan negasi. Maka ketika not K1 yang tadinya true itu, maka hasilnya akan false. Lalu di sini ada kata-kata seperti reserve reward. Jadi kata-kata tidak bisa digunakan untuk sebagai penamaan variabel. Di sini kita coba S sama dengan 3, maka akan error. Lalu ini ada penggunaan komen juga, di mana komen ini tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Yang mana untuk memberi petunjuk mengenai isi dari statement. Contohnya kita print K1 dan K2. Nah, di sini ada informasinya. Logik antara benar atau salah. Outputnya tidak mempengaruhi output sebelumnya karena sifatnya itu komen. Atau jika kita menulis komennya saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas pada tugas data mining 1, yaitu dengan soal seperti ini. Nah, yang pertama kita akan buat dulu filenya Python 3. Nah, di sini kita akan buat pada soalnya buat data bertype list dengan elemen berupa merek handphone, Samsung, Oppo, dan Vivo. Kita bisa membuatnya dengan buat sini merek HP. Kita isi values-nya dengan Samsung, Oppo, dan juga Vivo. Nah, sekarang kita lihat isi dari merek HP tersebut. Nah, ada Samsung, Oppo, dan Vivo. Lalu yang kedua, hilangkan merek handphone Vivo dan masukkan iPhone untuk menggantikan Oppo pada data. Nah, di sini kita bisa yang mana Oppo itu pada yang ke-1 ini 0, 1, dan 2. Jadi kita buat di sini merek HP 1 yang akan kita ganti dengan iPhone. Nah, sekarang kita print, atau kita bisa langsung kita print seperti ini dengan tambahan agar biar detail. Kata-katanya itu data setelah mengganti Oppo dengan iPhone. Dengan merek HP seperti di awal tadi. Nah, maka yang tadinya Oppo menjadi iPhone. Nah, lalu data bertipe tuple dengan elemen berupa nama bulan pada kalender Masehi. Dimana kalender Masehi itu ada 12 bulan, jadi kita buat sini bulan, kita isi values-nya Januari, Februari,
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini yang hanya kita tampilkan itu hanya pada bulan keempat hingga ke bulan ke-8. Nah, kita lihat dulu bulan itu. Nah, ada Januari hingga Desember. Jadi kita bisa buat di sini print data bulan. Kita buat kalimatnya data bulan ke-4 sampai dengan 8 adalah bulan 3, 8. Nah, yang mana dari bulan ke-4 sampai 8 itu adalah April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Lalu data bertipe dictionary dengan elemen berupa nama mahasiswa, NPM, dan juga domisili. Di sini bisa kita buat misalnya mahasiswa dengan namanya yaitu, dan nama saya sendiri itu Citra Wahyuni. Lalu dengan NIM 230311. Di sini kita buat NPM saja sesuai dengan yang disuruh, 2303112765. Dan terakhir ada domisili. Sini kita buat Pekanbaru. Kita tutup. Nah, kenapa? Karena di sini ada ini kita ulang. Kita hapus dulu. Kita ulang. Itu mahasiswa. Gini biar rapi, kita langsung ke bawah saja, nama, lalu sini nama saya, lalu NPM, lalu yang terakhir ada domisili. Setelah sudah, kalau kita buat di sini mahasiswa, maka yang keluar adalah ini. Ada key dan juga values-nya. Lalu di sini kita akan
soal yang kedua, yaitu seorang pelaku bisnis ingin mengetahui keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan produk. Modal yang ia gunakan untuk 50 produk yang dipasarkan sebesar 1 juta, dengan jumlah produk yang berhasil dijual yaitu 45, dengan harga jual untuk satu produk sebesar 30.000. Maka kita harus membuat kalkulator sederhana dari kasus tersebut. Nah, yang pertama kita buat dulu modal dan data penjualannya. Bisa biar kita kasih komen dulu, modal ini, kita buat modalnya. Modalnya tadi ada 1 juta. Ini kita hapus dulu. Oke, ini modal dan data penjualan. Jadi kita buat modalnya itu tadi 1 juta. Ini kita buat modal awal. Lalu ada jumlah produknya yaitu 50, dan harga jual satu produknya itu 30.000. Nah, yang terjual itu hanya 45 produk. Nah, dari sini kita bisa buat kalkulatornya itu untuk hitung pendapatan, yaitu dengan pendapatan sama dengan yang terjual tadi dikali dengan harga jualnya, harga produk. Nah, lalu kita bisa buat juga untuk hitung sisa produk yang ada. Nah, sisa produk yang ada itu kita bisa hitung dengan sisa produk sama dengan jumlah produk dikurang yang terjual. Lalu kita juga bisa menghitung keuntungan kita. Dengan caranya kita kurangkan pendapatan, kurang modal. Nah, dari sini setelah itu kita bisa print hasilnya. Yaitu dengan modal awalnya seperti sini. Kita buat dalam rupiah. Di sini dalam modal awal. Lalu kita bisa print juga biar lebih mudah, biar cepat. Kita aja di sini ada jumlah produknya tadi. Lalu di sini kita buat jumlah produk.
ada produk terjual, lalu ada harga jual atau harga produk. Lalu ada pendapatan dan juga sisa produk. Ini ada pendapatan, lalu di sini ada sisa produk. Jika kita ada line 3, ini ada yang salah. Oh, ini harusnya kurang perawal. Oke, jika sudah, oh di sini kita buat produk tadi ya, jadi kita salah di sini. Oke, nah jika sudah, ini hasilnya. Dengan modal awalnya 1 juta, jumlah produknya 50, lalu produk yang terjual ada 45, harga jual 30, jadi pendapatannya atau keuntungannya itu ada 1.350 dengan sisa 5 produk lagi. Baik, itu sudah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.